Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai metode pengambilan sampel. Perkenalkan, nama saya Akila Nafisa. Dengan NIM 123, saya akan menjelaskan tentang metode pengambilan sampel. Yang pertama ada random sampling, yaitu merupakan teknik atau cara pengambilan sampel yang memakai kaidah peluang dalam penentuan elemen sampelnya. Bisa dikatakan teknik ini diambil secara random atau acak. Umumnya, teknik random sampling memberikan peluang kepada semua anggota populasi agar menjadi spesimen yang terpilih. Kemudian yang kedua, metode pengambilan sampel ada non-probability sampling. Kebalikan dari teknik pengambilan sampling secara acak, jadi non-probability sampling ini memilih anggota untuk melakukan penelitian secara acak. Metode ini tidak memakai proses seleksi tetap atau standar. Selain itu, ketika memakai teknik ini membuat tidak semua populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa kita menggunakan pengambilan sampel ini. Jadi, alasan menggunakan pengambilan sampel ini adalah agar kita bisa memperoleh data yang representatif, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi kembali ke seluruh populasi. Proses pemilihan sampel ini mungkin sangat penting ya, karena sampel yang dipilih harus mewakili karakteristik dari populasi secara akurat. Dengan kata lain, meskipun sampel yang digunakan dalam penelitian hanya sebagian kecil dari populasi, sampel tersebut harus menggambarkan keadaan atau kondisi yang ada dalam populasi secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sampel acak sederhana. Sampel acak sederhana ini adalah suatu kelompok yang dipilih dari populasi yang lebih besar, di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jenis sampel ini bertujuan untuk mewakili seluruh populasi secara adil tanpa bias. Proses pengambilan sampel acak sederhana memerlukan 6 langkah. Yang pertama, menentukan populasi. Yang kedua, memilih ukuran sampel. Yang ketiga, menentukan unit populasi. Yang keempat, menentukan nilai numerik. Yang kelima, menentukan nilai acak. Dan yang terakhir, mengidentifikasi sampel. Saya Nur Faizatul Mahfira dengan NIM belakang 172. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan sampel acak sistematis atau sistematis random sampling, yaitu adalah suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Langkah-langkah pengambilan sampel sistematis random sampling antara lain menentukan populasi dan susun sampling frame, menetapkan jumlah sampel yang akan diteliti menggunakan pertimbangan metodologis, menentukan K atau kelas interval menentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval tersebut secara acak. Mulailah mengambil sampel dimulai dari angka atau nomor awal yang terpilih dan nomor interval berikutnya hingga memenuhi jumlah sampel. Perkenalkan, nama saya Bilqis Ayuni dengan NIM belakang 179. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampel acak bertingkat. Jadi, sampel acak bertingkat adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi ke dalam beberapa strata berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya jenis kelamin, jurusan, usia, dan wilayah. Dari tiap strata diambil sampel secara acak sesuai proporsi jumlah anggota strata dalam populasi. Tujuannya supaya tiap kelompok dalam populasi terwakili secara proporsional dalam sampel. Kelebihannya adalah lebih akurat dibanding sampel acak sederhana karena semua kelompok terwakili, lalu mengurangi bias dalam penelitian. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan data awal tentang populasi untuk menentukan strata, dan prosesnya lebih rumit serta memakan waktu. Lalu kemudian ada sampel cluster. Sampel cluster adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi ke dalam beberapa kelompok atau cluster yang sifatnya alami. Misalnya sekolah, desa, atau kelas. Setelah dibagi beberapa cluster kemudian dipilih secara acak
Lalu semua anggota dalam klaster yang terpilih tersebut akan dijadikan sampel penelitian. Teknik ini dianggap lebih hemat biaya dan waktu jika dibandingkan dengan metode stratified sampling. Evaluasi dalam kelebihan dan kelemahan sampel ini yaitu adalah praktis digunakan untuk populasi yang sangat besar dan tersebar luas, bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Namun ada juga kelemahannya, yaitu tingkat keakuratannya bisa menurun karena tidak sesuai klaster benar-benar mewakili populasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel klaster cocok digunakan untuk penelitian yang cakupannya populasinya sangat luas dan sangat dijangkau. Meski demikian, kita juga harus berhati-hati terhadap resiko yang kurang representatif. Perkenalkan, saya Nurfaizatul Mahfira dengan NIM belakang 172. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema limit tengah. Teorema limit tengah menyatakan bahwa jika kita mengambil sampel acak dengan ukuran cukup besar dari suatu populasi, apapun distribusinya, maka distribusi rata-rata sampelnya akan mendekati distribusi normal. Bahkan jika data aslinya tidak normal, rata-rata sampel tetap akan mengikuti distribusi normal bila ukuran sampel besar. Umumnya, N lebih dari sama dengan 30 dianggap cukup. CLT menjadi dasar penting dalam statistik inferensial, misalnya uji hipotesis, interval kepercayaan. Evaluasi kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan membuat analisis statistik jadi mungkin meskipun data asal tidak berdistribusi normal, menjadi dasar banyak metode analisis data modern. Keterbatasan butuh ukuran sampel cukup besar agar berlaku dengan baik. Jika data sangat menyimpang, misalnya outlier ekstrim, hasil CLT bisa kurang akurat. Penjelasan keseluruhannya, pengambilan sampel adalah memilih sebagian anggota populasi agar mewakili keseluruhan, supaya penelitian lebih efisien. Sampel dipakai karena populasi terlalu besar untuk diteliti seluruhnya. Sampel acak sederhana memberi kita peluang sama bagi setiap anggota populasi, sedangkan sampel acak sistematis memilih berdasarkan interval tertentu. Sampel acak bertingkat membagi populasi ke dalam strata lalu diambil proporsional, sementara sampel cluster memilih kelompok alami lalu semua anggotanya dijadikan sampel. Teorema limit tengah menyatakan bahwa rata-rata sampel berukuran cukup besar akan mendekati distribusi normal, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dari sampel ke populasi. Demikian presentasi dari kelompok 6 mengenai metode pengambilan sampel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.